Udah pas Pak? Iya, terlalu kencang. Pak Suento bangun lagi. Tes. Oke, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah melihat kitab petunjuk jalan keselamatan. Kita sudah tentukan bahwa Alkitablah firman Tuhan, Alkitablah yang jalan kitab petunjuk jalan keselamatan, dan kita akan belajar dari jalannya tentang keselamatan. Jadi hari ini tema kita jalan keselamatan dari Allah. Dari Allah. Ini penciptaan, ini akhir dunia. Nah, ini kita sebut sebagai garis jalan. Dari penciptaan dunia sampai nanti akhir dunia. Manusia waktu diciptakan ini hanya satu pasang. Kita kasih terang demikian, hanya satu pasang. Mereka ditaruh di taman, satu taman yang indah, kita menyebutnya Taman Eden. Dan mereka diciptakan dengan kondisi yang baik, dengan satu kesempurnaan, diciptakan kudus tanpa dosa. Ini manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan Allah menaruh satu pohon di tengah taman itu. Dan ini menjadi satu larangan. Ini entah untuk menguji apakah manusia itu mau taat kepada Allah atau tidak. Mereka sudah diciptakan dengan sangat baik. Dan satu pohon ini dikasih nama pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan mereka memang diciptakan dengan kehendak bebas. Kita mencatat bahwa mereka ini katanya boleh makan semua pohon, buah pohon di taman ini dengan bebas. Mereka bisa pilih bebas. Tapi satu pohon ini, kalau mereka makan, berarti mereka melanggar Allah, hukum Allah, dan itu dosa. Dan kalau mereka makan, mereka mati. Singkat cerita, mereka makan, dan ini kita sebut sebagai kejatuhan. Mereka makan, mereka jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah mati. Artinya kalau berdosa itu tidak bisa lagi pergi ke surga yang maha kudus. Mereka tidak bisa masuk ke surga. Upah dosa adalah maut, sesuai dengan yang Allah katakan, upah dosa maut. Dan Allah perlu memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Kenapa? Karena setelah manusia ini berdosa, berarti semua manusia itu sudah berdosa. Jadi ketika Adam dan Hawa ini berdosa, maka itu semua dunia itu menjadi berdosa. Kenapa? Karena semua manusia itu berasal dari mereka. Mereka berdosa, kemudian selanjutnya, keturunan selanjutnya itu memiliki sifat dosa. Jadi orang yang lahir kemudian
setelah mereka itu tidak kudus lagi, tapi mereka sudah memiliki sifat dosa. Jadi manusia itu setelah mereka punya sifat yang baru, yaitu sifat apa? Dosa. Nah, sifat dosa ini yang akhirnya nanti akan membuat orang berdosa. Dan upah dosa adalah apa? Kalau tidak diselesaikan, manusia akan masuk neraka semua. Manusia akan masuk neraka. Maka jalan keselamatan dari Allah. Allah memberikan jalan keselamatan agar manusia yang berdosa tidak masuk neraka. Bagaimana caranya? Allah segera janji kirim juru selamat. Kirim juru selamat. Nah, juru selamat yang akan datang itu akan menerima hukuman dosa manusia, akan menyelesaikan. Jadi dosa manusia harus dijatuhi hukuman, dan juru selamat itu adalah yang akan menanggung hukuman dosa manusia, membereskannya. Nah, ini jalan keselamatan dari Allah. Karena apa? Karena dosa tidak bisa dibereskan lewat amal, tidak bisa dibereskan dengan ibadah, tidak bisa. Dosa itu tidak bisa beres dengan segala usaha manusia. Dosa itu hanya beres dengan penghukuman. Makanya di pemerintahan dunia manapun, kalau orang mencuri, ya, itu membereskan kesalahan mencuri ini dengan apa? Dengan dijatuhi apa? Hukuman. Misalnya di Indonesia, orang mencuri ketangkap, diadili, ya, diadili di penjara 3 bulan. Januari masuk, awal Januari, Februari, Maret, akhir Maret keluar 3 bulan. Nah, setelah dia keluar, hukuman mencurinya itu kan sudah diselesaikan. Maka kalau dia keluar ketemu dengan polisi yang kemarin nangkap dia, boleh nggak dia ditangkap lagi? Nggak boleh. Kenapa? Karena salahnya mencuri yang lalu itu sudah dijatuhi hukuman, sudah selesai. Nah, maka Allah mengirim juru selamat. Jadi janji kirim juru selamat. Nah, sebelum juru selamat itu datang, agar manusia itu mengingat dan sebagai tanda mereka itu percaya kepada Allah atau tidak, maka Allah memberikan satu ibadah simbolis sederhana. Susun batu berbentuk meja, ini namanya mezbah. Taruh domba di atasnya. Kemudian apa? Ini disembelih. Ambil taruh atas di atasnya, tangan di atas domba itu ngaku sama. Dan nanti dosa saya ini akan ditanggung oleh juru selamat yang akan datang. Juru selamat ini akan jadi korban dosa saya seperti domba ini jadi korban. Domba ini mati bukan karena domba ini punya salah, ya, dia habis nanduk orang kemudian dipersembahkan, bukan. Tapi karena dosa orang yang membawa inilah ditimpakan kepadanya, maka ini disebut domba korban. Siapa yang ngajarin ini? Yang ngajar Allah sendiri. Setelah jatuh ke dalam dosa, yang Adam dan Hawa lakukan itu adalah mereka malu kan? Mereka malu, mereka ambil daun-daun tutup, begitu. Nah, tetapi baju yang mereka buat itu diganti oleh Allah dengan apa? Kulit binatang. Kan itu. Nah, untuk dapat kulitnya binatang itu mati nggak? Mati. Ya, artinya apa?
karena kesalahan Adam, ini mengajar karena kesalahan Adam, ada pihak yang menjadi apa? Korban. Dan Adam mengajarkan ini kepada Kain dan Habel. Kain ini tidak percaya janji Allah yang akan datang, dia memberontak. Dia bukan bikin persembahan binatang, dia sama-sama bikin mezbah, tetapi Kain itu memberikan sayur-sayuran. Ada mungkin mentimun, mungkin wortel, bayam, macam-macam. Kitab Yudas menyebutnya sebagai pemberontakan. Jadi Kain ini memberontak karena Kain berarti tidak percaya janji Allah yang akan datang. Kalau orang melakukan ini, berarti dia itu mengaku diri orang berdosa, bertobat, dan apa? Dan percaya. Jadi percaya Allah akan kirim juru selamat untuk dosa. Nah, jadi orang perjanjian lama itu bisa masuk surga kalau mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Sama ini ketika hukum Taurat diturunkan, dilanjutkan, kan? Hukum Taurat diturunkan, ibadah simbolik ini dipelihara di dalam bait Allah dan kemah suci. Ada imam melakukan. Dan Yesus Kristus datang. Yesus Kristus datang. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, inilah domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yesus Kristus akan menanggung dosa dunia di atas kayu salib. Dosa dunia ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yohanes Pembaptis menunjuk, Yohanes pasal 1 ayat 29, inilah dia, anak domba Allah yang akan menghapus dosa. Inilah dia, domba-domba yang dipersembahkan. Inilah penggenapannya. Ini penggenapan. Domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Berapa banyak dosa? Dosa yang lalu sampai dosa yang akan datang. Maka kitab suci 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 berkata, Yesus adalah pendamai, bukan hanya untuk dosa kita saja, melainkan dosa seluruh dunia. Dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia terakhir. Hukuman atas dosa itu dijatuhkan pada diri Yesus Kristus. Jadi jalan keselamatan dari Allah adalah lewat Tuhan Yesus ini. Karena apa? Karena di atas kayu salib Yesus menanggung hukuman dosa seluruh dunia, dari dosa Adam sampai dosa manusia terakhir. Nah, diselesaikan oleh Yesus Kristus. Jadi Adam, Habel semua selamat karena bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Mereka kalau beriman berarti mereka melakukan ini. Bagaimana dengan orang yang hidup pasca Tuhan Yesus? Sama. Orang yang hidup pasca penyaliban Tuhan Yesus, kalau mau selamat, dia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mengaku diri orang berdosa. Mengaku diri orang berdosa, bertobat. Jadi ibarat orang bertobat itu apa? Tadinya dia ini jalan ke sana, ke arah dosa, tobat. Nah, berbalik. Jadi dia berbalik, meninggalkan dosa. Ini dosa, dia tinggalkan.
bertobat. Mengaku diri orang berdosa, berarti menyesal atas dosa itu dan berjanji meninggalkan dosa. Itu bertobat dan percaya karena dosa itu harus diselesaikan dengan hukuman. Percaya bahwa hukuman atas dosa itu diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus berkata sudah selesai adalah hukuman atas dosa manusia itu sudah selesai. Nah, yang bertobat dan percaya itu berarti dia setuju bahwa Yesus mati ganti dosanya dan dia hidup menggantikan Yesus. Ada transaksi rohani. Nah, orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan karena menempuh jalan keselamatan yang dari Allah. Di dalam Yesus Kristus, hukuman atas dosa dia dianggap sudah diselesaikan. Seperti pencuri sudah dipenjara, sudah bebas. Dari di hadapan Allah Bapa dia ini lurus. Jadi dari kejatuhan sampai akhir dunia jalan keselamatan itu sama, yaitu apa? Kalau orang perjanjian lama bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang ini pasca penyaliban Tuhan Yesus, orang harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang apa? Sudah datang. Jalan keselamatannya sama, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapapun yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus harusnya bisa berkata, kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Mana Bapak Ibu sekalian, sudah pasti kalau gedung ini roboh kita semua pasti masuk surga. Cek iman Anda. Yesus yang Anda percayai bagaimana, apakah pertobatannya itu sudah sungguh-sungguh? Kalau belum sungguh-sungguh, Anda belum yakin, buat yakin malam ini. Hari ini buatlah yakin akan keselamatan. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Ramne.